Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakak-kakak, lambat masuknya. Siap. Masih di sekolah juga ini kak. Alhamdulillah, oke kakak. Tunggu kawan-kawan dulu kakak ya. Siap kak. Lanjut kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima kasih diizinkan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke kakak. Alhamdulillah seperti biasa kakak. Hari ini kita ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi hari ini yaitu refleksi aksi nyata. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasi 2 jam pelajaran, mode daring atau sinkronus. Salam dan bahagia untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Selanjutnya seperti biasa kakak, kita doa bersama. Silakan kak, siapa mau memimpin doa kak kesempatan hari ini kak? Kak Oki. Kak Oki boleh, Kak Oki. Boleh Kak Oki? Loh kak, nih Kak Oki kak, belum bisa memimpin doa. Ada yang lain kak yang bisa memimpin? Nah, Kak Oki bisa Kak Oki? Pimpin doa Kak Oki? Oh Kak Oki tidak bisa kak. Siapa kak yang bisa memimpin kak? Doa kak kegiatan kita hari ini kak? Siap kak. Oh siap. Oke kak, silakan Kak Oki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami mengikuti pembelajaran PKG ya Allah. Mudahkanlah kami dalam pembelajaran pada hari ini ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami sampai selesai dalam pembelajaran PKG ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemudahan dalam mempelajari pembelajaran ini ya Allah, sehingga bisa dalam menerapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah-sekolah kami ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki sudah membersamai kita memimpin doa pada kesempatan sore hari ini. Semoga kegiatan kita kali ini bermanfaat dan dapat menjadi pelita bagi peserta didik kita. Selanjutnya setelah doa bersama kita akan memasuki ke materi selanjutnya yaitu kesepakatan bersama. Seperti biasa Kakak, menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Agenda kita sesi kali ini pembukaan selama 5 menit, membuat refleksi per kelompok selama 30 menit, presentasi refleksi, dialog diskusi dan tanya jawab 20 menit, dan kemudian penutup. Selanjutnya kita ice breaking sebentar Kak. Tebak nama kota dari gambar ini Kak. Ada yang tahu gak Kakak nama kota apa Kak? Boyolali. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak. Benar Kak, buaya dan gulali, Boyolali. Lanjut lagi yang kedua. Ini Kak. Nama negara Kak. Jamaika. Jamaika. Oke, mantap. Satu lagi Kak. Ada lagi nama kota. Jambi Kak. Jambi. Oke Kak. Lagi Kak. Satu lagi Kak. Nah ini Kak. Ini Kak. Imajinasi. Imajinasi. Oke. Terima kasih Kak. Ada G-nya kan Kak ya. Ada G. Imajinasi. Terima kasih Kak. Kita sudah ice breaking sebentar. Selanjutnya kita akan refleksi aksi nyata. Nah, sebelumnya kakak-kakak sudah buat video ya. Ini yang terinput ada 13. Ada 13 orang yang sudah memasukkan videonya, mengupload. Yang belum ini 12 orang, Kak Mirwan, Kak Yudi, dan Kak Jonathan yang belum mengupload videonya. Nanti kita akan merefleksikan kakak aksi nyata yang sudah kakak buat pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah diskusikan dan kakak buat videonya. Sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan kakak dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian bagaimana aksi nyata yang dilakukan kakak-kakak dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi nyata dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok, mengerjakan lebih kurang 30 menit.
bisa menggunakan Word, PPT, Canva, atau lainnya. Refleksi menggunakan model apa, mengapa, dan sekarang apa. What, so what, dan no what. What, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.6. Kemudian so what menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.6. Kemudian no what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Oke, kakak akan berdiskusi mengenai ini. Sejauh mana, bagaimana, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh kakak-kakak. Oke, kita akan pindah ke dalam breakout room kakak-kakak.
Tunggu dulu Kak Yudi, dimasukin dulu. Dari tadi nyoba Kak, baru bisa masuk. Kak Yudi masuk breakout room Kak Yudi. Bunda beli lagi diskon. Aku bentuk seperti tanaman. Dua iko itu harusnya ada 230. Buset, Pak. Iya, Bunda dapat 130. Berapa lah? Ini cuma air botol bisa lah, bentuknya tuh menyerupai ini nih orang mulut dia nih. Mereka apa yang nanti? Oh lagi biasa lah Bunda hunting kan, compare dengan orang anak orang kayak gitu. Ini bagus sih. Masuk. Oh, ini
Kata kau cuman. Ya kan kita tak punya nian sama sekali kendaraan. Sudah itu duitnya tuh ada. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Tuh. Kita akan presentasi ya kak ya. Sesuai dengan kelompok tadi, presentasikan kak hasil diskusi kelompoknya kak. Ada yang bersedia maju duluan atau akan kita spin ini kakak? Kita acak atau ada yang sudah siap tampil? Mano, Pak Andi siap. Ano, siap tampil duluan enggak sih kok? Kelompok duluan boleh kak? Siapa kak? Mana? Kak? Betul Kak, biar ada dorongan. Ya Kak Ishak? Disetin Kak, biar ada dorongan. Oke, kita spin. Oke, kita akan spin ya Kak. Nah, cek dulu, kita spin. Untuk kelompok yang belum tampil, siapkanlah Kak satu pertanyaan dari tiap kelompok kakak ya. Satu pertanyaan ke kelompok yang mempresentasikan. Selamat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 ini Kak Andreas, Kak Ari, Kak Mirwan, Kak Nyimas, dan Kak lagi. Izin Kak, masih ngedit. Oke, kelompok 1 masih mengedit. Oh Kak, kita acak lagi. Ya, yang lain. Acak dulu kakak ya. Kelompok 1 masih ngedit. Kelompok 2 dan 3. Kelompok 2. Mana kelompok 2 kak? Siap kak? Adio Nurdiansa yang pegang kamunya.
Siap, hadir. Lanjut Kak, silakan Kak ditampilkan dan dipresentasikan. Perkenalkan anggota-anggota kelompoknya Kak. Silakan Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Perkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 beranggotakan Nurdin M. Top, Kak Ongki, kemudian Kak Mahmud dan Kak Andi. Nah, pada kesempatan ini nanti Kak Andi Barsa dan Kak Yogi ya, Kak Ongki yang akan membantu mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami persilakan Pak Andi sama Kak Ongki. Siap Kak. Pertanyaannya tuh disepil dikit, dinaik ke atas dikit. Baiklah. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di layar yang ditampilkan ini. Pertama, sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat meningkatkan minat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK? Pembahasannya menurut kami, dalam upaya meningkatkan minat peserta didik, pembelajaran dirancang dengan mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini macam-macam ya. Baik peserta didiknya, ya, baik kekuatan dan kelemahannya. Kemudian memodifikasi pembelajaran itu sendiri, ya. Dan menentukan metode yang menarik, juga memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang jelas dan nyata kepada peserta didik. Dan juga pendapat yang lain dengan menambahkan media visual supaya lebih menarik, bisa berupa video dengan menampilkan infokus, bisa dengan mengadakan permainan atau game-game, membuat aura kompetisi, sehingga anak tertantang untuk saling berpacu, ya. Tuh. Dan menghasilkan kesehatan secara maksimal. Selain itu melakukan umpan balik yang konstruktif agar setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Itu pertanyaan nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi, ya. Aksi nyata yang kami lakukan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu memberikan pilihan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, ya tadi sudah ya, yang mengidentifikasi tadi kemampuan dan kekuatan dan kelemahan, menggunakan jenis bahan bacaan, literasi dalam materi, ya. Kemudian melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa, mengidentifikasi sudah tadi sama, mengelompokkan siswa sesuai kemampuan sudah sama, ya. Menyesuaikan media pembelajaran dengan materi yang diberikan. Ya, lanjut.
Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi nyata dan bagaimana cara mengatasinya? Secara umum tidak terdapat kendala, namun ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti secara maksimal. Ini dikarenakan faktor kesehatan, postur tubuh yang terlalu kecil atau terlalu besar, obesitas. Cara mengatasinya yang pasti kami harus punya pengalaman dalam hal ini untuk menentukan metode yang tepat kepada peserta didik ini terkait kemampuan dan postur tubuh ini, baik dalam pemberian, dalam pelaksanaan pembelajaran yang nyata ini. Mungkin itu materi ini kami simpulkan, kami jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang mau bertanya, kelompok lain silakan. Saya kembalikan dengan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ngani. Untuk kakak-kakak kelompok yang lain, jika ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, gimana kakak-kakak? Kalau tidak ada lagi, demikian penyampaian dari kelompok 2. Kami kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Kak Nurdiansa, Kak Andi, Kak Ishak, dan kawan-kawan sudah mempresentasikan dengan baik dari kelompok 1 mengenai apa, warna apa, dan mengapa tadi sudah baik sekali. Selanjutnya kelompok selanjutnya akan kakak-kakak kelompok 3, silakan kelompok 3 Kak, silakan mempresentasikan kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3, saya wakil dari kelompok 3. Saya tampilkan dulu. Tidak tampil deh. Sorry. Bisa tidak tampil ini. Oke, kelompok kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, Bapak Sunarto, saya sendiri, Bapak Kusenda, dan Kak Iksan dan Kak Jonathan. Ingin dengar suara kami terdengar? Terdengar Pak, jelas Pak. Untuk soal nomor 1, sejauh mana aksi nyata yang dilakukan Bapak dan Ibu dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK?
menurut kelompok kami ada 2, yaitu Bapak dan Ibu dalam aksi nyatanya dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajarannya sehingga peserta didik dapat meningkat prestasinya baik yang di dalam maupun yang di luar lapangan. Artinya bahwa baik teori ataupun praktek itu dapat membuat prestasi anak, dapat membuat minat dan bakat mereka untuk berprestasi. Bapak dan Ibu, yang kedua, aksi nyata yang memodifikasi dalam pembelajaran baik itu alat dan bahan dan visualisasi, mungkin perekaman video yang membuat siswa untuk melihat tayangan ulang sehingga gerakan-gerakan mana yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Aksi nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran membuat peserta didik tertantang dalam melakukan berbagai gerak sehingga membuat aktif dalam berbagai gerak sehingga pembelajarannya walaupun berkemampuan berdiferensi. Aksi nyata yang dilakukan dapat Bapak Ibu guru membuat modifikasi akal, modifikasi sarana yang ada sehingga membuat peserta didik untuk berprestasi. Yang ketiga, apa saja yang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi nyata dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama adalah tadi dalam aksi nyata ternyata kita grogi ya, walaupun kita sudah terbiasa untuk ngajar ya, dikarenakan ada pembelajaran, ada penilaian, ada perekaman sehingga kita itu merasa dibatasi ya kata-kata atau perilaku kita. Itu cara mengatasinya adalah untuk fokus melakukan proses pembelajaran secara berulang-ulang sehingga nanti akan terbiasa. Yang kedua, membutuhkan pertolongan orang lain dalam pelaksanaannya. Guru memerlukan bantuan untuk membuat atau contohnya video ataupun alat-alat dari yang digunakan ataupun sarana sehingga guru tersebut kalau dalam aksinya nanti akan dibantu oleh orang lain. Nah, untuk cara mengatasinya itu ya jauh-jauh hari harusnya guru itu bisa menyiapkan diri untuk belajar mandiri, untuk belajar lebih fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, takut terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran. Cara mengatasinya adalah berusaha belajar dan tidak takut terjadinya kesalahan. Karena kesalahan itu adalah milik manusia dan kebenaran itu adalah milik Allah, sehingga kita sebagai guru senantiasa untuk belajar sehingga walaupun ilmu sedikit pun itu akan bermanfaat di kemudian hari. Itu dari kelompok 3 yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, ada wakili teman-teman, saya mohon maaf. Ada mungkin saran, pertanyaan, kami persilakan. Silakan kakak-kakak, mungkin ada pertanyaan. Minta maaf saya tidak bisa nampilkan.
Mana kelompok 2 dan 1? Tidak ada. Oke, tidak ada apa Kak Sunarto, boleh ditutup Kak Sunarto. Kita lanjut ke kelompok satunya lagi Kak Sunarto. Mungkin Kak sepertinya Kak Sunarto sudah keluar dari Zoom, dari jaringan. Saya bisa langsung untuk kelompok 1. Silakan Kak Nyimas, Mohon maaf Kak Fasil tidak bisa open kamera karena kalau open alamat kali. Apa Kak? Lanjut Kak. Bagaimana kita lihat? Belum muncul Kak. Belum, loading. Sudah muncul. Ya, baiklah. Baiklah, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nyimas Dalita, saya sebagai moderator. Anggota kelompok ada Kak Ari Ardiansyah, ada juga Kak Andreas Agung Wibowo, kemudian Kak Ruliansyah, dan yang terakhir itu Kak Nirwan. Baik, untuk pemaparan yang telah kami diskusikan tadi akan disampaikan oleh Kak Nirwan. Kepada Kak Nirwan kami persilakan. Kak Nirwan, halo. Apakah tidak ada? Oke, baiklah. Akan kembali ke moderator yang akan menjelaskannya. Di sini pertanyaan yang akan kami jawab itu yang pertama, sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, bagaimana aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi nyata dan bagaimana cara mengatasinya? Tahapan yang pertama itu WAT. Setelah mempelajari modul 2.1 sampai 2.5, saya lebih memahami bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya membuat langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan perhatikan aset-aset yang dimiliki sekolah guna mendukung proses pembelajaran. Dan terakhir, saya membuat asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan kemampuan siswa. Kemudian dalam aktivitas pembelajaran, dimulai dengan mendemonstrasi berupa gambar terkait materi ajar dan memberikan contoh langsung kepada peserta didik. Contoh juga dilakukan oleh peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai materi yang akan diajarkan. Proses pembelajaran konten atau media ajar biasanya saya menggunakan berbagai tahapan-tahapan konten dan diakhiri dengan tahapan keseluruhan keterampilan. Kita masuk di situasi proses pembelajaran. Di sini proses pembelajaran yang saya lakukan sudah efektif, dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam beraktivitas mengikuti rangkaian variasi konten yang diterapkan. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa membuat siswa menjadi senang
antusias, dan tertantang dengan memberikan mereka fasilitas yang mendukung pembelajaran. Selain itu, memodifikasi permainan dan peraturan permainan dapat mengajarkan secara langsung gerak dasar yang dipelajari sesuai dengan pembelajaran yang dicapai. Di sini sebagai referensi modifikasi yang diajarkan itu antara permainan bola voli dan permainan bola tangan. Jadi permainan bola voli ini dimodifikasi menjadi biasanya kan kalau permainan bola voli itu kita biasa melakukan passing, tapi di sini saya memodifikasi permainan bola voli itu menggunakan tidak dipassing tapi hanya melempar. Kita lanjut ke tahapan yang kedua, SWOT. Untuk rekan-rekan saya yang bisa membacakan selanjutnya, ada yang bisa? Siap, Kak. Andres, Kak. Oke, Andrea. Silakan. Ya, baik. Selamat sore, Kakak semua. Saya izin lanjutkan membacakan materi kelompok kami. Tahap kedua, SWOT. Tindakan pengajaran. Proses pembelajaran yang saya laksanakan diawali dengan menentukan gaya belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian, menentukan aspek-aspek yang menjadi penentu keberhasilan pembelajaran. Aspek-aspek ini meliputi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, saya membuat asesmen dan instrumennya yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan membuat langkah-langkah pembelajaran meliputi metode, model, pendekatan, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam proses pembelajaran, saya biasanya memberikan penjelasan secara langsung kepada peserta didik terkait materi ajar yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Dalam penjelasan tersebut, peserta didiklah yang mendemonstrasikan atau mencontohkan gerakan kepada peserta didik yang lain. Dan saya memberikan umpan balik terkait contoh gerakan tersebut. Dalam melakukan latihan gerakan, saya memberikan isyarat verbal ataupun non-verbal kepada peserta didik yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang saya ajarkan. Misalnya, isyarat verbal dalam menendang dan menahan bola. Biasanya saya memberikan kata yang singkat seperti bola ditendang dan ditahan, kaki dibuka dan gunakan kaki bagian dalam. Dan isyarat non-verbal seperti tanda khusus, posisi kaki, serta isyarat peluit untuk pergantian variasi atau jarak dalam melakukan gerakan menendang dan menahan bola. Situasi atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang dibuat. Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang dan semangat. Interaksi antara guru dengan siswa sudah berjalan dengan baik, dan penyampaian materi pelajaran dengan cara yang menarik, relevan, serta berpusat pada siswa. Model pembelajaran yang saya lakukan yaitu PBL, pemecahan masalah secara berkelompok, dan gaya mengajar yang sudah saya lakukan yaitu gaya konvergen atau penemuan terbimbing. Gaya mengajar ini sangat baik diterapkan karena membuat siswa aktif dalam pemecahan masalah yang terbimbing. Penerapan konten dalam pembelajaran secara bertahap, dari mudah ke sulit, misalnya dengan jarak 1 meter bola ditendang dan ditahan dengan lambat. Kemudian
jarak 2 meter, bola ditendang dan ditahan dengan cepat, lalu ditambah variasi gerakan yang membuat peserta didik aktif. Tidak ada yang menunggu giliran dalam melakukan gerakan. Selain itu, setiap tahapan konten atau ekstensi saya juga selalu memberikan penghalusan gerak yang dilanjutkan pengulangan gerak tersebut. Pada akhir pembelajaran, saya menerapkan permainan yang dimodifikasi sesuai gerak dasar yang dia pelajari. Tahap ketiga, know what. Tindakan pengajaran di dalam modul ajar saya akan mengembangkannya berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan minat siswa. Dalam proses pembelajaran, saya akan selalu menerapkan pengajaran berdiferensiasi. Dalam penyusunan langkah-langkah pembelajaran, saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang disukai siswa. Model pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan gaya mengajar dan strategi mengajar yang membuat siswa selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Dan saya akan memanfaatkan semua aset-aset di sekolah guna mendukung proses pembelajaran. Misalnya memodifikasi alat sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terakhir, asesmen yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan siswa, tapi mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam proses pembelajaran ke depannya, saya akan melibatkan peserta didik secara langsung untuk memberikan contoh gerakan konten yang akan diajarkan sesuai kemampuan peserta didik di dalam kelompok kecil. Dalam pelaksanaan latihan gerakan konten yang diajarkan, saya memberikan isyarat yang jelas kepada peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Saya juga akan menerapkan konten menggunakan tahapan keterampilan tertutup, kemudian keterampilan terbuka, sehingga peserta didik lebih paham dan mampu mempraktekkan gerakan yang diajarkan. Tindakan pengajaran terkait situasi atau proses pembelajaran. Penerapan ke depannya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada pendekatan, model, dan gaya mengajar yang digunakan. Diferensiasi konten dengan menyediakan konten yang relevan dengan materi ajar. Dan diferensiasi proses yang menyenangkan bagi peserta didik, di mana dalam penerapan pembelajaran kita harus mengakomodasi voice, choice, dan ownership. Dalam pengembangan konten fokus pada pengembangan keterampilan gerak siswa. Adanya pemrogesan dan pentahapan gerak guna meningkatkan keterampilan gerak siswa. Selain itu, untuk mengembangkan konten, kita harus memperbanyak ekstensi atau tahapan konten yang diikuti penghalusan dan pengulangan sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Pengembangan konten ke depan, saya juga akan melakukan latihan gerakan dari tingkat mudah ke sulit, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian saya akan menambah variasi gerakan atau ekstensi latihan sehingga memudahkan peserta melakukan gerakan. Kemudian, saya akan menerapkan gaya belajar sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik saya, sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Peserta didik akan terhibur, terlihat gembira, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias. Metode pengajaran yang bervariasi juga dapat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran, seperti metode latihan bagian dan keseluruhan.
Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kak Andreas. Sama-sama, Kak. Sekarang masuk ke sesi umpan balik, boleh berupa pertanyaan maupun kritik dan saran. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas apa itu? Boleh Kakak Mahmud. Boleh nggak nanya kakak? Halo, apakah terdengar Kak Rina? Boleh Kak, boleh. Terdengar sekali. Sampai anaknya juga. Begini Kak, tanya Kak. Kakak kelompok 1 kan sudah melakukan aksi nyata Kak ya? Dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan yang telah kita lakukan di mode-mode sebelumnya Kak ya. Nah Kak, pertanyaan Kak ya. Bagaimana Kak cara kita untuk mengukur ataupun mengetahui Kak efektivitas pembelajaran yang telah kita lakukan Kak? Apakah itu sudah sesuai dengan minat dan partisipasi peserta didik Kak? Itu saja Kak Minat, mohon dibantuannya untuk jawab. Oke, baiklah Kak Faris Mahmud atas pertanyaannya. Untuk kelompok 1, adakah bisa menanggapi Kak Mirwan, Kak Rulianda, Kak Ari? Oke, terima kasih Pak Mahmud Kalishak Lantang atas pertanyaannya ya. Ya, kalau cara mengukur efektivitas dalam pembelajaran yang dilaksanakan itu, ya seperti sudah dilakukan ya, di tahap akhir pembelajaran itu pasti akan ada evaluasi hasil belajarnya kan. Jadi bisa kita dengan cara melihat langsung kan. Jadi yang pertama itu ya evaluasi hasil pembelajaran ya. Salah satu yang utama dalam mengukur itu ya hasil dari evaluasi baik berupa tes teori dan praktek yang dilakukan oleh peserta didik itu tersebut. Kalau dari dalam teori kan pengetahuan tentang materi yang kita ajarkan sebelumnya biasanya kan itu kan ada di tahap pembelajaran di awal, asesmen awal ya, kita mengetahui misal kita setelah memberikan materi teori pasti kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan tes awal untuk anak-anak peserta didik kita, mulai dari pengetahuan tentang misal dalam menendang dan menahan bola. Itu kan ada teknik dalam menendang ya, ada 3 bagian diajarkan dengan bagian dalam, bagian luar dan bagian punggung kaki. Kita akan melakukan, misal kita mencontohkan gerakan ini nak, ini gerakan apa nak, bagian apa, itu kan merupakan tes dalam pengetahuan anak. Setelah itu kita melakukan praktek kemampuan tes, itu untuk hasil belajar. Yang kedua efektivitasnya keterlibatan siswa. Kita melakukan pengamatan terhadap peserta didik dalam tingkat partisipasi siswa, apakah mengikuti dengan efektif, siswa aktif dan bersemangat. Jika mengikuti itu bisa dalam kategori cara melihat efektivitas apakah itu dilakukan dengan baik dengan peserta didik. Yang selanjutnya pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi pencapaian tujuan pembelajaran itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita membuat modul ajar, biasanya adanya tujuan pembelajaran, tujuan yang spesifik dalam pembelajaran dalam pertemuan seperti mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, biasanya ditampilkan di dalam modul ajar yang mana dinilai sejauh mana tujuan tersebut tercapai atau tidak. Misal dalam yang sudah saya buat modul tentang
tujuan pembelajaran modul mengenai menendang dan menahan bola. Jadi kan tujuannya itu siswa peserta didik mengetahui. Jadi kan sama seperti tes awal tadi, adanya keterkaitan di dalam efektivitas ketercapaian dalam pengajaran. Yang selanjutnya, yang tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat mempraktekkan. Itulah tadi berkaitan dengan hasil evaluasi pembelajaran. Ini jadi selalu berkaitan di dalam semua efektivitas pengajaran kita lakukan. Yang keempat, biasanya dengan perkembangan keterampilan sosial yang bisa disebut juga dengan mengembangkan interaksi antar peserta didik dalam permainan. Itu kan di dalam pengajaran biasanya setelah materi dilakukan permainan modifikasi. Permainan modifikasi dan peraturan yang dimodifikasi yang akan dilakukan. Itu kan ada tim, ada kelompok, tim 1, tim 2 untuk melakukan. Dan juga ada pelaku penilai, mereka tidak ada yang menunggu. Mereka menunggu hanya sebagai pengamat. Misal dibuat 2 kelompok, satu bermain, satu sebagai pengamat. Yang selanjutnya cukup Pak Karis. Jadi itu adalah cara dalam guru mengevaluasi meningkatkan metode pengajaran mereka agar lebih efektif. Bisa dilihat efektif atau tidak guru itu dalam mengajar. Jadi tergantung gurunya, kembali masing-masing gurunya itu ya. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Apakah mau dilakukan atau tidak? Ya cukup, Karis, itu penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan. Baik ya, untuk Kak Ari, pembahasannya sudah sangat detail ya. Jadi kalau untuk penilaian itu bisa dari keterampilan, kemampuan kita, pengembangan anak itu kita sudah bisa lihat. Terus juga itu yang poin yang sangat penting tadi, itu evaluasi sangat penting ya. Bagaimana Kak Muhammad Karis? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 karena telah menambah wawasan saya sehingga pertanyaan saya dapat menjawab. Terima kasih. Kembalikan saya moderator. Ya, sama-sama Kak Karis. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok 1. Lebih kurang saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyajian dari kelompok ya, Kak Nimas dan kawan-kawan ya mengenai refleksi kegiatan ini. Terima kasih kakak-kakak semua dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan dengan baik, sudah merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Mungkin banyak juga ada kendala-kendala tadi Kak Sunarto juga menyampaikan ada beberapa kendala ya. Salah satunya timbul perasaan sedikit grogi seperti itu. Padahal kita sudah biasa melakukannya ya seperti itu. Dan juga bagus dari pertanyaan dari terakhir tadi, pertanyaan Kak Mahmud tadi bagaimana untuk kita mengetahui, mengukurnya seperti itu ya. Dan juga dijelaskan dengan baik dari Kak Ari, ada banyak faktor yang bisa kita lihat ya. Salah satunya bagaimana perkembangan sosial tadi ya dari Kak Ari tadi menyampaikan bagaimana anak bersosial dengan teman-temannya itu salah satu yang bisa diukur. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Hari ini kita sudah mempresentasikan, merefleksikan aksi nyata yang kakak-kakak sudah buat ya dengan diskusi kelompok luar biasa. Terima kasih kakak. Selanjutnya kita sudah melakukan diskusi dan tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Penutupnya, setiap langkah yang kakak-kakak ambil saat ini adalah langkah menuju cita-cita kakak-kakak sebagai guru PJOK yang profesional. Dengan mengikuti program PKG PJOK, kakak-kakak sedang mempersiapkan diri untuk menjadi agen perubahan di bidang PJOK. Bayangkan betapa bangganya kakak-kakak ketika melihat peserta didik kakak-kakak tumbuh menjadi generasi yang sehat dan aktif karena bimbingan kakak-kakak sekalian.
Demikianlah kakak-kakak refleksi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kontribusinya, keaktifannya di dalam forum diskusi maupun di dalam pemaparan dan juga tanya jawab. Saya minta maaf jika ada salah yang saya lakukan. Saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa saya mohon ampun. Saya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kita foto dulu sebentar kakak ya. Boleh dinyalain dulu kakak kameranya kakak.